Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa di dalam keadaan yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita untuk datang ke hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan lebih dalam lagi mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Saya bersyukur kita tetap setia di dalam mendengarkan renungan ini, dan biarlah kita terus boleh memahami, kita mengerti isi dari kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu untuk lebih dalam lagi mendengar kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, biar hati kami boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kami boleh sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Ajar kami ya Bapa, kuatkan kami. Ya Bapa, kami bersyukur, kami siap mendengar firman-Mu, urapi kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Jangan Usik. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeskiel 35 ayat 1 sampai dengan 9. Mari saya mengajak kita untuk dapat membuka Alkitab kita dan kita membacanya. Yeskiel 35. Murka Tuhan atas pergunungan Seir. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir. Bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, pada waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan memenuhi juga pegunungan dengan orang-orang yang mati terbunuh, di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungai akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 35 ini kita boleh membaca dan melihat bagaimana bangsa Edom sebagai musuh Allah akan dihakimi dan dihancurkannya. Bangsa Edom adalah bangsa keturunan Esau, saudara Yakub. Tuhan tidak menghendaki Edom dan Israel bermusuhan. Pada waktu Israel keluar dari Mesir dan akan melewati daerah Edom, Tuhan berpesan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh menyerang Edom, karena Seir telah diberikan kepada Edom menjadi miliknya. Sayangnya, dari awal Edom tidak pernah menganggap Israel sebagai saudara. Pada zaman Musa, bangsa Edom tidak memperbolehkan Musa dan Israel melewati tanah mereka, sehingga Israel harus berputar mengitari pinggiran daerah Edom. Permusuhan antara bangsa Edom dan Israel berlangsung terus-menerus. Bahkan Edom bergembira saat saudaranya Israel
tertimpa oleh malapetaka. Bangsa Edom berpikir bahwa tanah Israel dan Yehuda akhirnya akan menjadi miliknya. Karena alasan itu Tuhan akan menghukum bangsa Edom. Allah sangat mengasihi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Sekalipun bangsa Israel telah menyakiti Allah dengan menyembah ilah lain, siapapun yang menghina Israel akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Saudara-saudaraku, Daud mengetahui hal ini, sehingga Daud tidak pernah mau mengusik Saul, sekalipun Saul ingin membunuhnya. Daud memiliki 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Ketika Saul lengah, sedang buang hajat di gua, dan ketika Saul tidur, tetapi Daud tidak mau melakukannya. Saudara-saudaraku, siapapun yang sudah Allah pilih, termasuk hamba Tuhan, ataupun atasan kita di dalam dunia pekerjaan, jangan pernah kita mengusiknya. Pengertian mengusik bisa saja menjelek-jelekkan, membicarakan hal-hal yang buruk, menggosipkan atau lain sebagainya. Kalau mereka salah, doakan saja biar Allah sendiri yang memperingatkan dan berurusan dengan mereka. Jangan takut jika kita menghadapi tantangan dan penganiayaan dari orang-orang yang memusuhi umat Allah. Allah sendiri yang menghukum mereka dengan keras. Saudara-saudaraku, ingatlah, Allah akan membela milik kepunyaannya. Jangan pernah kita mengusiknya, karena kita akan berurusan dengan Allah. Amin. Demikianlah saudara-saudara kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita lebih dalam lagi untuk satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Kami percaya firman-Mu yang menegur, firman-Mu yang membenarkan, firman-Mu yang membangun hidup kami. Ini kami Bapa, ampuni kami atas setiap perkataan kami, perbuatan kami yang mengusik orang lain, yang kami lakukan atas keinginan kami. Kami percaya Engkau yang menyadarkan kami dan membawa kami kembali kepada jalan-Mu. Kami mau menghormati hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang ada di atas kami. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi mereka, biar kami tidak memiliki permusuhan ataupun dendam kepada mereka. Kami tidak mengusik mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah membebaskan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, teruslah berkarya di dalam Kristus. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.